Begadang jangan begadang, kalau tiada jandanya. Eh, tahu syair barusan? Kalau nggak tahu, berarti Anda bukan orang Indonesia. Semua orang Indonesia dipastikan pasti pernah mendengar nama Rhoma Irama yang penyanyi anti begadang ini. Nama yang sudah sangat sinonim dengan musik dangdut. Nah, bagaimanakah kisah si pelantun begadang yang berjuluk kesatria bergitar yang sering dijadikan meme ini? Simak kisahnya. Raden Haji Oma Irama atau yang lebih dikenal dengan nama Rhoma Irama lahir setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Tepatnya 11 Desember 1946 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia merupakan putra dari pasangan Raden Irama Burdah Anggawirya dan Tuti Juwaria. Rhoma lahir dalam keluarga besar. Ia memiliki 14 orang saudara kakak beradik. 8 adalah saudara kandung, dan 4 diantaranya merupakan saudara seibu dan 2 saudara lagi adalah bawaan dari ayah tirinya. Nama Rhoma Irama sendiri diceritakan bermula ketika sang ayah kandungnya mengundang grup sandiwara Irama Baru dari Jakarta untuk menghibur pasukannya. Waktu itu, Tuti Juwaria, ibunda Rhoma, sedang mengandung dirinya. Rhoma lahir usai pertunjukan selesai. Simpati sang ayah pada grup Irama Baru disertai kegembiraan kelahiran anak keduanya menginspirasinya untuk memberikan nama Irama, tanpa disertai harapan agar si anak kelak menjadi pemusik atau penyanyi. Sejak kecil, Rhoma menjalani kehidupan yang keras dengan didikan sang ayah. Ayah Rhoma adalah seorang perwira TNI yang merupakan komandan Batalion Garuda Putih di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jika nakal, Rhoma kecil sering dihukum oleh ayahnya dengan dipukul menggunakan rotan. Di usia 12 tahun atau tepatnya di tahun 1958, ayahnya meninggal dunia dan ibunya menikah lagi dengan seorang perwira yang bernama Raden Somawijaya. Ketika ayah kandungnya masih hidup, suasana di rumahnya sangat feodal. Maklum, soalnya kedua orang tua Rhoma merupakan keturunan ningrat. Segalanya harus serba teratur dan menggunakan tata krama tertentu. Para pembantu harus memanggil anak-anak dengan sebutan Den atau Raden. Makan harus bersama-sama dan siang hari anak-anak harus tidur. Ayahnya juga tak segan-segan menghukum anak-anak secara fisik jika dianggap melakukan kesalahan. Misalnya bermain hujan atau membolos sekolah. Meski berbakat dalam musik sejak kecil, bakat Rhoma tidak didukung oleh orang tuanya. Pada masa itu, seniman dan pemusik dipandang sebagai pekerjaan hina. Orang tuanya menginginkan dirinya menjadi dokter kelak. Suasana feodal tidak lagi kental setelah anak-anak mendapatkan ayah tiri yang baru yang lemah lembut. Bahkan dari ayah tiri inilah, di samping pamannya, Rhoma mendapatkan angin untuk menyalurkan bakat musiknya. Secara bertahap, ayah tirinya membelikan alat-alat musik akustik berupa gitar, bongo, dan sebagainya. Sejak tahun 1950-an, Rhoma Irama sudah tinggal di Jakarta. Saat itu, keluarganya pindah di kawasan Bukit Duri, Manggarai. Rhoma kecil bersekolah di sekolah rakyat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Pada masa ini, bakatnya sebagai penyanyi mendapatkan perhatian dari penyanyi senior, Bing Slamet. Suatu hari, saat Rhoma masih duduk di kelas 4, Bing Slamet membawanya tampil dalam sebuah show di gedung SBKA, Serikat Buruh Kereta Api di Manggarai, membawakan lagu barat. Ini merupakan pengalaman yang sangat membanggakan bagi Rhoma. Sejak itu, meski belum berpikir untuk menjadi penyanyi, Rhoma sudah tidak terpisahkan lagi dari musik. Alat musik yang selalu dimainkannya adalah gitar. Saking kecanduannya pada alat musik yang satu ini, sampai-sampai ibunya marah besar kepadanya. Ceritanya, ibunda Rhoma menyuruh dirinya menjaga adiknya yang masih bayi, tapi Rhoma lalai karena keasikan main gitar. Akibatnya, ibunya merampas gitar itu lalu melemparkannya ke pohon jambu hingga pecah. Lingkungan pergaulannya ketika itu juga tergolong keras. Anak-anak pada saat itu cenderung mengelompok dalam geng. Dan satu geng dengan geng lainnya saling bermusuhan atau setidaknya saling bersaing. Perkelahian antar geng sering tak terhindarkan. Bagi Rhoma, mengenang perkelahian di masa kanak-kanaknya itu merupakan sesuatu yang mengesankan. Pada masa itu, perkelahian antar geng dilakukan dengan mengadu pemimpin geng, bukan dengan tawuran seperti sekarang. Rhoma yang belajar silat sejak kecil sering ikut berduel.
Roma melanjutkan pendidikannya di SMP Pondok 1 Jakarta, kemudian SMA Saint Joseph Solo, dan kuliah di Universitas 17 Agustus di Jakarta. Yang terakhir, Roma tidak menyelesaikannya alias drop out karena memutuskan untuk menekuni profesi musik. Roma menjadi penyanyi dan musisi ternama setelah jatuh bangun dalam mendirikan band musik, mulai dari band Gayhan tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk orkes Chandra Lekha, sampai akhirnya membentuk band sendiri yang bernama Soneta yang sejak 13 Oktober 1973 mulai berkibar di Indonesia. Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Bukan hanya tampil dalam negeri, tetapi juga sering tampil di Malaysia, Singapura, dan Brunei, dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Menariknya, orang sering menyebut musik Rhoma sebagai musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Pada 13 Oktober 1973, Rhoma mencanangkan semboyan Voice of Muslim atau Suara Muslim yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Rhoma memadukan tidak hanya rock, tapi juga musik pop, India, dan orkestra dalam lagu-lagunya. Lagunya juga tidak hanya melulu bertema percintaan, tapi juga mencakup nuansa keagamaan, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain sebagainya. Rhoma juga merambah dunia perfilman. Secara komersil, hampir semua film Rhoma selalu laku. Bahkan sebelum sebuah film selesai diproses, orang sudah membelinya. Satria Bergitar misalnya. Film yang dibuat dengan biaya 750 juta rupiah ini ketika belum rampung, sudah memperoleh pemesanan tiket sekitar 400 juta rupiah. Rhoma juga tidak lepas dari sejumlah kontroversi. Pada tahun 2003, ia terlibat perseteruan dengan Inul Daratista karena mengkritik goyangan Inul yang dinilai mesum. Pada bulan Februari 2005, ia memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dari American University of Hawaii dalam bidang dangdut. Namun, gelar tersebut dipertanyakan banyak pihak karena universitas tersebut diketahui tidak mempunyai murid sama sekali di Amerika Serikat sendiri dan hanya mengeluarkan gelar kepada warga non-Amerika di luar negeri. Universitas ini juga tidak diakreditasi oleh pemerintah Amerika Serikat alias universitas abal-abal. Rhoma Irama juga terlibat dalam dunia politik. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot penting P3 setelah terus dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Rhoma sempat tidak aktif berpolitik untuk beberapa waktu sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota MPR mewakili utusan golongan, yakni mewakili seniman dan artis pada tahun 1993. Pada pemilu 2004, Rhoma Irama tampil pula di panggung kampanye PKS sebelum kembali lagi ke P3. Menjelang pemilu 2014, Rhoma sempat menyatakan keikutsertaannya dalam pemilu melalui PKB. Tetapi belakangan PKB malah mendukung Jokowi. Rhoma kemudian bergabung dalam barisan Prabowo. Usai pemilu, ia mendirikan Partai Idaman yang bergabung dengan PAN di pemilu 2019. Kisah perjalanan karir politik Rhoma Irama mungkin mengingatkan kita pada beberapa musisi sukses yang juga mencoba menjajal kerasnya dunia persilatan. Maksudnya dunia politik dan kurang beruntung. Tapi kesuksesan seorang Rhoma Irama yang melegenda, meski tanpa restu orang tuanya dan drop out dari universitas, kiranya dapat menjadi inspirasi bahwa mengikuti bakat dan passion dapat mengantarkan kesuksesan. Atau mungkin juga tidak. Ya, bagaimanapun kesuksesan ada unsur keberuntungannya juga sih selain kerja keras. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dan seperti biasa mohon saran dan masukannya agar saya dapat membuat video yang lebih baik lagi. Bye. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.